Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Budiarto selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sinta, jurusan Komputerisasi Akuntansi kelas pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi bab 8 mengenai manajemen pendanaan. Pengertian dari manajemen pendanaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian agar perusahaan mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Pengelolaan sumber dana dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, operasional perusahaan, contohnya untuk membayar gaji karyawan, membeli bahan baku, bayar listrik, biaya administrasi. Yang kedua, untuk investasi, contohnya pembelian tanah, pembelian mesin, pembelian gedung, dan ekspansi usaha. Tapi tujuan utamanya adalah memastikan perusahaan memiliki sumber pendanaan yang cukup dengan biaya modal terendah dan risiko terkendali. Fungsi utama dari manajemen pendanaan, yang pertama, menentukan kebutuhan dana, yang kedua, sumber pendanaan, yang ketiga, mengatur struktur modal dan kebijakan utang. Yang keempat, mengoptimalkan nilai perusahaan. Perusahaan tidak akan berjalan secara fleksibel jika tidak ada sumber pendanaan perusahaan. Pengertian dari sumber pendanaan perusahaan adalah asal dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitasnya. Sumber dana dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, pendanaan internal, dan yang kedua, pendanaan eksternal. Pendanaan internal adalah dana yang berasal dari dalam perusahaan sendiri tanpa melibatkan pihak luar. Bentuk-bentuk pendanaan internal dibagi menjadi 4. Yang pertama, laba ditahan. Laba ditahan adalah keuntungan perusahaan yang tidak dibagi kepada pemilik, tetapi digunakan kembali sebagai modal. Yang kedua, penyusutan nilai aset tetap. Penyusutan nilai aset tetap adalah alokasi biaya perolehan aset ke dalam periode tertentu selama masa aset tersebut masih bermanfaat. Yang ketiga, efisiensi biaya adalah upaya untuk menekankan pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas produk maupun layanannya, bahkan justru sambil meningkatkannya. Yang keempat, manajemen kas. Manajemen kas adalah proses pengelolaan arus kas masuk dan keluar perusahaan secara efektif untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk operasional harian. Tujuan utamanya adalah memastikan perusahaan memiliki sumber dana yang cukup dengan biaya modal terendah dan risiko terkendali. Kelebihan dari pendanaan internal, yang pertama, tidak menimbulkan hutang. Yang kedua, tidak ada bunga. Dan yang ketiga, risiko relatif kecil. Kekurangannya, jumlah dana terbatas dan bergantung pada laba perusahaan. Yang kedua, pendanaan eksternal adalah dana yang berasal dari pihak luar perusahaan. Bentuk-bentuk dari pendanaan eksternal. Yang pertama, modal sendiri. Contohnya penerbitan saham investor menjadi pemilik perusahaan dan berhak atas dividen utang. Yang kedua, pinjaman bank dan obligasi. Utang harus dikembalikan dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, venture capital atau VC adalah pendanaan ekuitas untuk startup berpotensi tinggi dengan imbalan saham, menawarkan modal plus keahlian. Sementara leasing adalah sewa-menyewa aset jangka panjang di mana penyewa membayar biaya berkala untuk menggunakan aset yang bisa membentuk modal. Leasing operasional bisa disebut keuangan aset fisik. Ciri-ciri pendanaan eksternal. Yang pertama, dana yang diperoleh relatif besar. Yang kedua, biaya dalam hutang dan dividen. Yang ketiga, mengandung risiko keuangan. Struktur modal adalah perbandingan antara penggunaan utang dan modal sendiri dalam pembiayaan perusahaan. Struktur modal menunjukkan yang pertama,
seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang, dan yang kedua, seberapa besar oleh pihak pemilik. Struktur modal juga sangat penting karena berpengaruh pada tingkat resiko perusahaan, tingkat keuntungan, dan nilai perusahaan di mata investor. Komponen utama struktur modal meliputi utang jangka pendek, utang jangka panjang, modal saham, dan laba ditahan. Selain komponen, struktur modal juga ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, resiko bisnis. Yang kedua, stabilitas pendapatan. Yang ketiga, pajak dan biaya keagenan. Yang keempat, struktur aset. Yang kelima, kebijakan manajemen terhadap risiko. Tujuan struktur modal adalah meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan nilai perusahaan. Semua komponen tersebut digunakan secara bersama-sama untuk membiayai kegiatan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus memikirkan struktur modal optimal. Struktur modal optimal adalah kombinasi antara utang dan ekuitas yang menghasilkan biaya modal rata-rata tertimbang, atau bisa disebut YICC paling rendah, serta kombinasi terbaik antara utang dan modal tersendiri yang dapat meminimalkan biaya, memaksimalkan nilai perusahaan, menjaga risiko keuntungan tetap terkendali, yang artinya terlalu banyak hutang maka risiko tinggi dan sebaliknya, terlalu sedikit hutang perusahaan kurang efisien. YICC memiliki arti nilai rata-rata tertimbang dari seluruh biaya modal perusahaan yang mencangkup biaya dari hutang dan ekuitas. Perusahaan harus memiliki titik keseimbangan yang paling menguntungkan. Ciri-ciri dari modal optimal ada 4. Yang pertama, debt to equity ratio seimbang. Yang kedua, resiko keuangan terkendali. Yang ketiga, nilai perusahaan maksimum. Dan yang keempat, biaya modal. Selain itu, struktur modal dan struktur modal optimal, perusahaan juga harus tahu biaya modal. Biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum yang diharapkan investor dari investasi mereka di perusahaan. Jenis-jenis biaya modal. Yang pertama, biaya hutang, berupa biaya pinjaman yang harus dibayar perusahaan. Yang kedua, biaya modal sendiri, tingkat keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham. Biaya modal digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan investasi dan alat untuk menilai efisiensi pendanaan. Komponen utamanya dibagi menjadi 3. Yang pertama, cost of debit atau disingkat KD. KD adalah bunga yang dibayar atas pinjaman. Yang kedua, cost of equity atau disebut KE. KE adalah hasil yang diharapkan oleh pemegang saham. Yang ketiga, YICC adalah rata-rata tertimbang antara KD dan KE. Perusahaan harus memiliki leverage keuangan adalah pengembalian utang dalam struktur pendanaan perusahaan menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai operasinya. Kelebihan leverage keuangan. Yang pertama, meningkatkan potensi laba. Yang kedua, penggunaan utang dalam pendanaan. Yang ketiga, meningkatkan risiko keuangan. Selain mempunyai kelebihan, leverage keuangan juga memiliki kelemahan. Yang pertama, meningkatkan risiko kebangkrutan. Yang kedua, membatasi fleksibilitas keuangan. Pertimbangan dalam menentukan struktur modal. Perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, stabilitas perusahaan dan profitabilitas. Yang kedua, struktur aset yang berwujud atau tidak berwujud. Yang ketiga, risiko operasional dan bisnis. Yang keempat, pajak dan biaya keagenan. Yang kelima, kebijakan dividen. Yang keenam, fleksibilitas dan kendali keuangan. Pertimbangan ini bertujuan menilai kondisi internal dan eksternal sebelum memutuskan proporsi utang dan modal
sendiri agar struktur modal tetap aman dan efisien. Dampak struktur modal terhadap kinerja. Struktur modal yang baik dapat meningkatkan profitabilitas, mengoptimalkan nilai perusahaan, dan memperkuat daya saing di pasar. Namun, struktur modal yang salah dapat menyebabkan, yang pertama, beban bunga tinggi, penurunan likuiditas, dan risiko gagal bayar. Kesimpulannya, ada 4. Yang pertama, manajemen pendanaan bertujuan menjaga keseimbangan antara risiko dan pengembalian. Yang kedua, struktur modal optimal dicapai saat YICC minimum dan nilai perusahaan maksimum. Yang ketiga, leverage dapat meningkat laba, namun juga menambah risiko. Yang keempat, keputusan pendanaan harus mempertimbangkan kondisi pasar, industri, dan kebijakan internal perusahaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah mendengarkan presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.